Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Kulo Niki Wong, channel yang membahas tentang cerita Jawa dan Primbon Jawa kuno. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur suwun sedoyo. Dalam ajaran Primbon Jawa kuno, weton dipahami sebagai titik temu antara waktu kelahiran dan kehendak alam semesta. Ini bukan hanya penanda hari, melainkan simpul energi kosmis yang membawa bekal watak, rezeki, ujian, serta arah hidup seseorang. Weton Rabu Legi termasuk salah satu weton yang dianggap halus nanging jero, halus di permukaan namun sangat dalam makna dan pengaruhnya. Rabu sebagai hari lahir berada di bawah pengaruh Batara Buddha, lambang kecerdasan, keseimbangan pikiran, dan kemampuan menimbang segala sesuatu dengan bijaksana. Energi Rabu tidak meledak-ledak, tidak pula pasif, melainkan bergerak dengan irama terukur. Sementara itu Legi merupakan pasaran paling manis dalam siklus Jawa, melambangkan kemanisan budi, kejernihan rasa, serta daya tarik alami yang lembut namun kuat. Pertemuan keduanya membentuk watak yang tidak mencolok, tetapi sulit diabaikan. Neptu Rabu Legi yang berjumlah 12, dianggap oleh Primbon sebagai angka linuwihing tengah, yakni keunggulan yang berada di posisi tengah. Orang dengan Neptu ini jarang terjebak dalam sifat berlebihan. Mereka tidak serakah, tidak keras kepala, namun juga tidak lemah. Segala sesuatu dijalani dengan pertimbangan rasa dan logika yang seimbang. Inilah sebabnya Rabu Legi sering dipercaya menjadi penjaga harmoni dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Primbon menyebut bahwa sejak lahir, pemilik weton Rabu Legi membawa watak elinglan waspada. Mereka cenderung peka terhadap situasi, mampu membaca suasana, dan memiliki intuisi yang bekerja tanpa harus berpikir keras. Kepekaan ini bukan sekadar insting biasa, melainkan hasil perpaduan antara unsur angin, Rabu yang mengasah pikiran, dan unsur air Legi yang mempertajam rasa. Kombinasi ini menciptakan manusia yang mampu memahami sesuatu sebelum orang lain menyadarinya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Rabu Legi sering terlihat sederhana, tidak suka menonjolkan diri, dan lebih nyaman berada di balik layar. Namun Primbon menegaskan bahwa di balik sikap itu terdapat jiwa kepemimpinan alami. Kepemimpinan Rabu Legi tidak bersifat memerintah, melainkan mengayomi. Mereka memimpin dengan contoh, dengan ketenangan sikap, dan dengan kejujuran tindakan. Karena itulah, kepercayaan orang lain datang dengan sendirinya. Keistimewaan lain yang sangat kuat pada weton ini adalah daya pengaruh batin. Tanpa disadari, ucapan orang Rabu Legi sering menjadi doa, dan nasihatnya sering menjadi jalan keluar. Dalam Primbon lama disebutkan bahwa Rabu Legi memiliki tuturing ngemutua, perkataannya mengandung daya. Oleh karena itu, mereka dianjurkan untuk selalu menjaga lisan, sebab kata-kata yang diucapkan dalam emosi dapat berbalik menjadi beban batin. Sejak usia muda, pemilik weton Rabu Legi biasanya sudah diperhadapkan pada persoalan hidup yang membuatnya cepat dewasa. Mereka belajar memahami kehilangan, kekecewaan, atau tanggung jawab lebih awal dibandingkan sebayanya. Primbon menafsirkan hal ini sebagai laku panyucian jiwa, proses alamiah agar batin mereka kuat dan tidak mudah goyah ketika kelak menghadapi peran besar dalam hidup. Dalam hal rezeki, Rabu Legi dikenal tidak rakus terhadap materi, namun justru sering dicukupkan. Rezekinya tidak selalu datang dalam bentuk uang besar, tetapi berupa kesempatan, pertemuan baik, dan pertolongan tak terduga. Banyak orang Rabu Legi yang hidupnya selamat dari mara bahaya tanpa tahu sebabnya. Primbon menyebut ini sebagai anasing jaga. Ada energi perlindungan yang menyertai langkahnya. Secara spiritual, weton Rabu Legi memiliki getaran yang dekat dengan alam gaib tingkat alus. Mereka mudah merasakan firasat, mimpi-mimpinya sering bermakna, dan hatinya cepat tersentuh oleh hal-hal spiritual. Namun Primbon mengingatkan bahwa keistimewaan ini bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk diperdalam melalui sikap rendah hati dan laku hidup yang bersih. Jika disalahgunakan, energi Legi dapat berubah menjadi kegelisahan batin yang sulit dijelaskan. Orang Rabu Legi juga dikenal memiliki daya sabar yang panjang. Meskipun jika batas kesabarannya terlampaui, diamnya bisa menjadi jarak yang dingin. Mereka jarang marah, tetapi sekali terluka butuh waktu lama untuk pulih. Inilah sisi halus yang sering tidak dipahami orang lain. Karena itulah Primbon menyarankan agar pemilik weton ini tidak memendam terlalu dalam, melainkan belajar menyalurkan perasaan dengan cara yang sehat. Keseluruhan hakikat Rabu Legi menggambarkan manusia yang ditakdirkan untuk menjadi penjaga keseimbangan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya.
Hidupnya mungkin tidak penuh gemerlap namun syarat makna. Jalannya mungkin tidak lurus tetapi selalu mengarah pada pematangan jiwa. Bagian pertama ini menjadi dasar untuk memahami keistimewaan weton Rabulegi secara utuh. Pada bagian berikutnya akan dibahas watak lahir dan batin, kekuatan tersembunyi, serta karisma alami yang sering tidak disadari oleh pemilik weton ini. Dalam primbon Jawa kuno, watak seseorang tidak hanya dilihat dari perilaku luarnya saja, melainkan juga dari lapisan batin terdalam yang sering tidak tampak oleh mata biasa. Weton Rabulegi dikenal memiliki perbedaan yang cukup tajam antara watak lahir dan watak batinnya. Inilah salah satu keistimewaan besar yang membuat mereka sering disalahpahami, namun sekaligus memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Secara lahiriah, orang Rabulegi tampak tenang, sopan, dan bersahaja. Mereka tidak suka tergesa-gesa dalam bertindak, cenderung berhati-hati, serta lebih memilih diam daripada berbicara berlebihan. Dalam pergaulan, sikapnya ramah namun menjaga jarak. Mereka mudah bergaul, tetapi tidak mudah membuka hati sepenuhnya. Primbon menyebut watak ini sebagai alus ing tata, kukuh ing rasa, halus dalam perilaku, namun kokoh dalam pendirian batin. Di balik sikap kalem tersebut, tersimpan batin yang sangat kuat, mandiri dan tidak mudah dipengaruhi. Orang Rabulegi memiliki prinsip hidup yang jelas, meskipun jarang diucapkan. Mereka bisa mendengarkan banyak nasihat, tetapi keputusan akhir selalu lahir dari perenungan sendiri. Inilah sebabnya mereka sering tampak ragu-ragu di awal, namun sangat mantap setelah mengambil keputusan. Primbon Jawa menggambarkan batin Rabulegi seperti air tenang yang dalam. Di permukaan terlihat damai, tetapi di dasar tersimpan arus kuat yang mampu menggerakkan kehidupan. Mereka memiliki kepekaan rasa yang tinggi, mudah menangkap perubahan suasana, dan peka terhadap niat orang lain. Seringkali mereka sudah tahu sebelum sesuatu benar-benar terjadi, namun memilih diam dan menunggu waktu yang tepat. Keistimewaan lain yang menonjol adalah kesetiaan batin. Orang Rabulegi jika sudah percaya, akan memegang komitmen dengan sepenuh jiwa. Dalam hubungan keluarga, persahabatan maupun asmara, mereka bukan tipe yang mudah berpaling. Namun Primbon juga mengingatkan bahwa jika kepercayaan itu dikhianati, luka batin Rabulegi sangat dalam dan sulit disembuhkan. Mereka tidak membalas, tetapi perlahan menarik diri. Dalam hal emosi, Rabulegi dikenal pandai mengendalikan perasaan, namun bukan berarti tidak memiliki gejolak batin. Justru sebaliknya, perasaannya sangat dalam dan kompleks. Mereka sering memendam perasaan demi menjaga keharmonisan. Primbon menyebut ini sebagai laku ngemong rasa, mengasuh perasaan agar tidak melukai orang lain. Namun jika terlalu sering dilakukan, hal ini bisa menjadi beban batin yang berat. Watak kepemimpinan Rabulegi juga unik. Mereka bukan pemimpin yang keras atau dominan, melainkan pemimpin yang diam-diam ditaati. Orang lain merasa nyaman mengikuti arahnya karena merasa dihargai dan tidak ditekan. Dalam Primbon disebutkan bahwa Rabulegi cocok menjadi pemimpin dalam situasi krisis karena mampu berpikir jernih saat orang lain panik. Kepribadian tersembunyi lainnya adalah ketahanan jiwa terhadap penderitaan. Orang Rabulegi mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa banyak mengeluh. Mereka mungkin jatuh tetapi jarang menyerah. Setiap kesulitan dianggap sebagai pelajaran hidup. Karena itulah banyak Rabulegi yang tampak biasa saja di awal kehidupan, namun perlahan tumbuh menjadi pribadi yang matang dan disegani. Dalam urusan spiritual, Rabulegi memiliki batin yang mudah menyatu dengan keheningan. Mereka tidak selalu tertarik pada ritual yang ramai, tetapi lebih cocok dengan tirakat sunyi, doa dalam kesendirian, dan perenungan mendalam. Primbon menyebut bahwa batin mereka cepat mendam, yakni mudah menyerap energi halus dari alam sekitarnya. Namun keistimewaan ini juga membawa tantangan. Orang Rabulegi rentan mengalami kelelahan batin jika terlalu sering mengalah dan menahan perasaan. Karena itu Primbon menganjurkan agar mereka belajar mengekspresikan diri secara seimbang, tidak selalu menempatkan diri sebagai penenang bagi orang lain, tetapi juga memberi ruang bagi jiwanya sendiri untuk beristirahat. Secara keseluruhan, watak Rabulegi adalah perpaduan antara ketenangan lahir dan kekuatan batin, antara kesabaran dan keteguhan prinsip. Mereka adalah tipe manusia yang mungkin tidak bersinar terang di awal, tetapi cahayanya bertahan lama dan menuntun banyak orang tanpa disadari. Dalam Primbon Jawa kuno, rezeki dan nasib tidak dipahami semata-mata sebagai perkara harta benda, melainkan sebagai aliran hidup yang mencakup keselamatan, kecukupan, kesempatan, dan ketentraman batin. Weton Rabulegi memiliki garis rezeki yang khas, tidak lurus dan tidak pula mudah ditebak, namun justru disitulah letak keistimewaannya. Orang yang lahir pada weton Rabulegi
Umumnya tidak ditakdirkan memperoleh kemakmuran secara instan. Sejak muda, hidupnya sering diwarnai fase naik turun. Kadang merasa berlebih, kadang merasa serba kurang. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki sinaring sabar, yakni rezeki yang dibukakan melalui kesabaran dan ketekunan, bukan melalui jalan pintas. Pada masa awal kehidupan, Rabulegi kerap merasa seperti berjalan lebih lambat dibandingkan orang lain. Saat teman-temannya sudah mencapai keberhasilan, mereka masih berjuang mencari arah. Namun Primbon menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan pertanda nasib buruk, melainkan proses pematangan jiwa dan mental. Rabulegi dipersiapkan agar kuat menghadapi kelimpahan, sehingga ketika rezeki besar datang, mereka tidak silau dan tetap membumi. Dalam urusan pekerjaan dan karier, weton Rabulegi sangat cocok berada di bidang yang membutuhkan ketelitian, kesabaran dan rasa tanggung jawab tinggi. Mereka jarang cocok dengan pekerjaan yang penuh tekanan, agresif atau persaingan keras. Sebaliknya, mereka akan bersinar dalam peran yang menuntut konsistensi, kepercayaan dan kebijaksanaan. Seperti pengelola, penasehat, pendidik, pekerja sosial, pelaku usaha mandiri, atau pemimpin yang mengedepankan hati nurani. Primbon Jawa menyebut bahwa rezeki Rabulegi sering datang melalui orang lain, bukan dalam arti bergantung, melainkan melalui hubungan baik yang mereka bangun dengan tulus. Banyak pemilik weton ini yang mendapatkan peluang kerja, usaha, atau pertolongan penting karena kepribadiannya yang dipercaya dan disukai. Inilah yang disebut rezeki lantaran budi. Rezeki yang mengalir karena kebaikan sikap. Namun di balik kemudahan itu, Rabulegi juga sering mengalami fase di mana rezekinya seperti tertahan atau mandek. Primbon menjelaskan bahwa hal ini biasanya terjadi ketika batin mereka tidak selaras, terlalu banyak memendam beban, atau terlalu sering mengalah hingga melupakan diri sendiri. Ketika batin tertekan, aliran rezeki pun ikut tersendat. Oleh karena itu, keseimbangan batin menjadi kunci utama kelancaran hidup Rabulegi. Dalam dunia usaha, Rabulegi tidak dianjurkan untuk berspekulasi berlebihan. Mereka lebih cocok membangun usaha secara bertahap, sedikit demi sedikit namun kokoh. Usaha yang dilandasi kejujuran, pelayanan, dan kesabaran biasanya membawa hasil yang bertahan lama. Primbon menegaskan bahwa harta Rabulegi akan lebih awet jika diperoleh melalui keringat dan doa, bukan melalui tipu daya. Keistimewaan lain yang jarang disadari adalah perlindungan nasib. Banyak orang Rabulegi yang hampir mengalami kegagalan besar, kecelakaan, atau kerugian, namun entah bagaimana selalu lolos di saat terakhir. Primbon menyebut ini sebagai slamet ing pepeteng, selamat di saat gelap. Perlindungan ini diyakini berasal dari laku hidup yang jujur, serta doa leluhur yang menyertai, memasuki usia dewasa hingga matang. Biasanya setelah melewati beberapa ujian hidup, garis nasib Rabulegi mulai menunjukkan kestabilan. Rezekinya tidak lagi naik turun ekstrim, melainkan mengalir lebih tenang. Pada fase ini mereka mulai menuai hasil dari kesabaran panjang yang telah dijalani. Banyak Rabulegi yang justru mencapai kemapanan ketika orang lain mulai merasa lelah mengejar ambisi. Dalam Primbon kuno, disebutkan bahwa puncak keberuntungan Rabulegi sering datang secara perlahan namun pasti, bukan dalam bentuk kejutan besar. Mereka mungkin tidak dikenal luas, tetapi hidupnya cukup, tentram, dan dihormati. Keberhasilan mereka jarang menimbulkan iri, karena diraih tanpa menyakiti atau merugikan orang lain. Namun Primbon juga memberi peringatan. Rabulegi perlu waspada terhadap sifat terlalu pasrah. Jika terlalu menerima keadaan tanpa usaha, nasib baik bisa berubah menjadi stagnasi. Oleh karena itu, mereka dianjurkan untuk tetap bergerak, berikhtiar, dan berani mengambil langkah, meskipun dengan perhitungan matang. Secara keseluruhan, rezeki dan nasib Rabulegi adalah gambaran tentang perjalanan panjang menuju keseimbangan hidup. Tidak serba cepat, tidak pula serba mudah, tetapi penuh makna. Mereka ditakdirkan untuk memahami bahwa kemapanan sejati bukan hanya soal harta, melainkan ketentraman batin dan rasa cukup. Dalam pandangan Primbon Jawa kuno, cinta bagi weton Rabulegi bukanlah sekadar pertemuan rasa antara dua insan, melainkan perjalanan batin yang menguji kesabaran, ketulusan dan kekuatan jiwa. Rabulegi tidak diciptakan untuk cinta yang gegabah atau hubungan yang dangkal. Setiap ikatan yang hadir dalam hidupnya hampir selalu membawa makna, entah sebagai anugerah, entah sebagai pelajaran yang menyakitkan namun mematangkan. Sejak awal, orang Rabulegi memiliki kecenderungan mencintai dengan rasa yang dalam dan sunyi. Mereka tidak mudah terpikat oleh penampilan luar atau rayuan kata-kata. Hatinya bekerja perlahan, menimbang, merasakan, lalu menyatu. Primbon menyebut sifat ini sebagai tresna kang tuwuh saka meneng,
Cinta yang tumbuh dari keheningan. Karena itu, ketika Rabu Legi jatuh cinta, perasaannya bukan sekadar suka, melainkan keterikatan batin yang kuat. Dalam hubungan asmara, Rabu Legi dikenal sebagai pribadi yang mengalah demi harmoni. Mereka lebih memilih diam daripada memperpanjang konflik, lebih memilih memendam daripada melukai. Sikap ini menjadikannya pasangan yang menenangkan, namun sekaligus rentan terluka. Primbon mengingatkan bahwa terlalu sering mengalah tanpa menyuarakan rasa dapat menjadikan batin. Rabu Legi retak perlahan, seperti kayu yang lapuk dari dalam meski tampak utuh dari luar. Keistimewaan Rabu Legi dalam cinta adalah kesetiaan yang hampir tanpa syarat. Selama mereka merasa dihargai dan dipercaya, mereka akan bertahan dalam kondisi apapun. Namun ketika kepercayaan dikhianati, luka batin yang muncul sangat dalam. Orang Rabu Legi jarang marah besar, tetapi ketika hatinya benar-benar terluka, mereka akan menjauh secara perlahan dan sulit kembali seperti semula. Primbon menyebut ini sebagai pisah tanpa pamit, perpisahan batin yang senyap namun pasti. Dalam perjalanan asmara, Rabu Legi sering mengalami hubungan yang bersifat karmis. Mereka dipertemukan dengan pasangan yang menguji kesabaran, menguras perasaan, bahkan mengguncang keyakinan hidupnya. Hubungan semacam ini biasanya terasa sangat kuat dan sulit dilepaskan, meskipun menyakitkan. Primbon menafsirkan hal ini sebagai laku penyucian rasa, agar Rabu Legi belajar membedakan antara cinta sejati dan keterikatan batin yang melelahkan. Tentang jodoh, Primbon Jawa kuno menyebut bahwa Rabu Legi tidak selalu bertemu pasangan sejatinya di usia muda. Banyak di antara mereka yang menemukan cinta sejati setelah melewati kekecewaan panjang. Jodoh Rabu Legi umumnya datang ketika batinnya sudah matang, ketika ia tidak lagi mencintai dengan pengorbanan buta, melainkan dengan kesadaran dan keseimbangan rasa. Dalam kecocokan weton, Rabu Legi paling serasi dengan pasangan yang mampu memberi ketegasan sekaligus kehangatan. Pasangan yang terlalu dominan akan menekan batinnya, sedangkan pasangan yang terlalu pasif akan membuat Rabu Legi memikul beban emosional sendirian. Primbon menyebut bahwa jodoh ideal Rabu Legi adalah sosok yang mau mendengar, menghargai keheningan, dan tidak meremehkan perasaan halus. Dalam pernikahan, Rabu Legi adalah pasangan yang setia lahir batin. Mereka memandang pernikahan sebagai janji jiwa, bukan sekadar ikatan sosial. Mereka akan berusaha menjaga rumah tangga dengan kesabaran, kerja keras dan doa. Namun Primbon juga mengingatkan bahwa jika pernikahan dijalani tanpa keseimbangan, Rabu Legi bisa merasa kesepian meski hidup bersama pasangan. Ikatan batin Rabu Legi dengan pasangan seringkali sangat kuat. Mereka mudah merasakan perubahan sikap, suasana hati, bahkan jarak emosional pasangan. Firasat tentang pasangan kerap muncul tanpa sebab yang jelas. Kepekaan ini adalah anugerah tetapi juga ujian. Jika hubungan diliputi kejujuran, ikatan ini menjadi sumber kekuatan. Namun jika dipenuhi kebohongan, batin Rabu Legi akan terus gelisah saat mengalami perpisahan atau kegagalan cinta. Rabu Legi tidak mudah pulih. Mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri, merenung, dan menata ulang rasa. Primbon menyarankan agar pada masa ini, Rabu Legi mendekatkan diri pada alam, mengurangi hiruk-pikuk sosial, serta memperbanyak doa dan laku sunyi. Dari kesunyian itulah, kekuatan batin mereka perlahan kembali. Pada akhirnya, cinta bagi Rabu Legi bukan tentang memiliki, melainkan tentang menemani dan bertumbuh bersama. Ketika mereka bertemu pasangan yang mampu menghargai ketulusan, menjaga kepercayaan, dan memberi ruang bagi batinnya, Rabu Legi akan menjadi pasangan yang setia, tenang dan penuh kasih hingga akhir hayat. Bagian keempat ini menunjukkan bahwa asmara, Rabu Legi adalah jalan panjang, penuh makna. Bukan jalan mudah, tetapi jalan yang membentuk jiwa menjadi matang dan bijaksana. Dalam Primbon Jawa kuno, puncak dari seluruh pembahasan weton bukanlah watak, rezeki atau asmara semata, melainkan spiritualitas dan laku hidup yang menjadi kunci kebahagiaan sejati. Bagi weton Rabu Legi, kehidupan adalah perjalanan jiwa yang bertahap, pelan dan penuh kesadaran. Mereka tidak ditakdirkan untuk hidup tergesa-gesa, melainkan untuk memahami makna hidup melalui ketenangan, kesabaran dan kejernihan rasa. Secara spiritual, Rabu Legi memiliki getaran yang halus namun kuat. Primbon menyebut bahwa jiwa mereka mudah nempel dengan energi alam semesta. Mereka cenderung peka terhadap suasana batin, perubahan energi tempat, dan firasat-firasat yang muncul tiba-tiba. Kepekaan ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diarahkan. Jika diarahkan dengan benar, ia menjadi sumber kebijaksanaan. Jika diabaikan atau ditekan, ia bisa berubah menjadi kegelisahan batin yang berkepanjangan. Laku hidup utama yang dianjurkan bagi Rabu Legi adalah eling lan waspada.
Eling berarti selalu ingat pada asal-usul hidup dan kehadiran Yang Maha Kuasa. Sedangkan waspada berarti berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan bertindak. Orang Rabu Legi dianjurkan untuk tidak gegabah, tidak mudah terbawa emosi, dan tidak tergoda oleh kenikmatan sesaat yang dapat mengganggu keseimbangan batin. Primbon Jawa juga menekankan pentingnya laku prihatin bagi weton ini. Laku prihatin bukan berarti hidup menderita, melainkan menjaga kesederhanaan dan mengendalikan keinginan. Rabu Legi yang terlalu menuruti hawa nafsu cenderung kehilangan kejernihan rasa, yang pada akhirnya mengganggu aliran rezeki dan ketenteraman hidupnya. Sebaliknya, Rabu Legi yang mampu hidup sederhana akan merasakan kecukupan yang menenangkan. Dalam hal pantangan, Primbon mengingatkan Rabu Legi untuk menjauhi sifat suka memendam dendam, meskipun secara alami mereka tidak pendendam. Luka batin yang disimpan terlalu lama dapat menjadi racun halus yang menggerogoti jiwa. Oleh karena itu mereka dianjurkan untuk belajar mengikhlaskan, bukan demi orang lain, melainkan demi ketenangan batinnya sendiri. Pantangan lain yang penting adalah berkata kasar atau menyakiti dengan lisan. Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, tutur kata Rabu Legi mengandung daya batin. Kata-kata yang diucapkan dalam emosi bisa menjadi beban energi yang kembali pada dirinya sendiri. Primbon menyarankan agar Rabu Legi selalu menjaga lisan, terutama saat sedang lelah atau terluka. Dalam kehidupan sehari-hari, Rabu Legi dianjurkan untuk rutin melakukan laku sunyi, seperti menyendiri sejenak, merenung, atau berdoa dalam keheningan. Laku ini berfungsi untuk membersihkan batin dari energi-energi negatif yang terserap tanpa disadari. Alam air dan malam hari sangat baik bagi Rabu Legi untuk menenangkan jiwa dan mengembalikan keseimbangan rasa. Keistimewaan lain yang jarang disadari adalah doa Rabu Legi yang mudah terkabul, terutama jika dipanjatkan dengan niat tulus dan tanpa pamrih. Primbon menyebut bahwa doa yang lahir dari batin tenang memiliki getaran kuat. Oleh karena itu, Rabu Legi dianjurkan untuk berdoa tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keselamatan orang lain. Dari sanalah keberkahan hidupnya mengalir. Dalam perjalanan usia, Rabu Legi cenderung mengalami transformasi batin yang signifikan. Di usia muda, mereka banyak belajar tentang kesabaran. Di usia dewasa, mereka belajar tentang keikhlasan. Dan di usia matang, mereka mencapai kebijaksanaan. Hidup mereka mungkin tidak penuh sorotan, tetapi syarat makna dan ketenteraman. Primbon Jawa kuno menyimpulkan bahwa kebahagiaan sejati, Rabu Legi tidak terletak pada kekayaan berlimpah atau popularitas, melainkan pada rasa cukup, hubungan yang tulus dan batin yang tenang. Ketika mereka mampu menerima dirinya sendiri, berdamai dengan masa lalu, dan menjalani hidup dengan kesadaran penuh, maka segala keistimewaan weton Rabu Legi akan bersinar secara alami. Sebagai penutup, weton Rabu Legi adalah lambang manusia yang ditakdirkan menjadi penjaga keseimbangan di dunia. Mereka hadir untuk mengingatkan bahwa hidup tidak harus keras untuk menjadi kuat, tidak harus bising untuk menjadi bermakna. Dalam diamnya, ada kebijaksanaan. Dalam kesederhanaannya, ada keluhuran jiwa. Terima kasih telah menyaksikan tayangan dari channel YouTube Koloni Kiwong. Sebagai pelajaran, ambil sisi baiknya dan tinggal sisi buruknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur suwun sedoyo, salam rahayu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.